sahabat-sahabat, The Island Villa kan punya dua type ya. Nah, type kedua ini ukurannya juga nggak kalah besar. Di type yang kedua ini punya ukuran di lebarnya 20, panjang ke belakang tetap 50. Jadi cuman beda lebar 10 meter dengan type yang lebih besarnya. Nah, untuk unit ini itu lebih banyak, ada di 30 unit, sedangkan untuk yang besar sekali, yang signature atau yang 1500 meter persegi itu cuman tersedia 5 unit. Tapi ini pun nggak kalah bagusnya, sudah besar banget untuk ukuran tanah dengan bangunannya sudah di 929 meter persegi. Jadi cukup besar ya. 3 lantai, tetap 3 lantai, punya private lift juga, punya swimming pool, dan juga 5+1 kamar tidur. Di belakang saya carportnya sudah memuat 3 mobil sampai 4 mobil lah ya. Untuk depan belakang masih bisa paralel di depan, di belakangnya juga masih tersedia garasinya sudah automated door. Nah, kita mau lihat bagian dalam garasinya dan kita mau lihat bagian dalam unit 80 miliaran. Yuk. Ini adalah bagian garasinya, ukurannya cukup besar. Di bagian garasi juga tersedia ruangan di sini. Di sini masih ada satu space ruangan. Bisa dijadikan sebagai storage room. Jadi kalau ada perlengkapan mobil yang yang nggak terlalu diperlukan bisa diletakkan di tempat ini. Nah, di sini adalah pintu samping. Di sini adalah pintu samping. Jadi kita bisa menggunakan pintu samping ini untuk masuk ke bagian belakang rumah. Selain itu juga di sini ada kamar mandi untuk supir. Di sini juga terdapat kamar tidur. Nah, ini adalah laundry area. Jadi kalau mau meletakkan mesin cuci di sini untuk laundry area. Ini kamar tidur untuk asisten rumah tangga ada di sini. Nah, ini juga areanya tembus ke dapur basahnya. Nah, di bagian belakang nanti kita akan melihat bagian belakangnya ke area swimming poolnya. Yuk. Ini adalah ruangan foyernya. Pada saat kita masuk, udah smart door lock. Pada saat kita masuk diberikan ruangan foyer. Nah, bersebelahan dengan ruangan foyer ini bisa dijadikan sebagai living area atau ruang tamu. Jadi ruang tamunya sebesar ini, cukup besar ya. Ruang tamunya juga langsung bersebelahan dengan taman tengah. Jadi ini area taman tengah ya. Jadi dia tuh punya konsep ada taman di tengah rumah karena space dari tanahnya cukup besar di 1000 meter persegi. Jadi mereka bisa buat taman di tengah-tengah rumah. Nah, selain itu juga karena dia punya taman di tengah-tengah rumah, dia memberikan sliding door dan juga pembatas kaca. Jadinya ini bukan tembok-tembok tapi kaca yang memungkinkan untuk kita tetap melihat ke bagian taman melalui setiap ruangan di mana kita tempati. Nah, jadi ini ada di ruang living room tetap bisa melihat bagian taman. Nah, selain itu juga keunggulannya selain sirkulasi udara yang bisa masuk bukan cuma melalui area depan rumah dan samping rumah yang tadi diberikan space itu, tapi juga bisa melalui bagian tengah. Jadi konsep layoutnya sudah dibuat semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga pencahayaan di dalam rumah itu sangat baik dan juga sirkulasi udaranya juga sangat baik untuk menunjang kesehatan semua member di dalam rumah. Nah, ini adalah tangganya dibuat seestetik mungkin ya, jadi dibuat sebagus mungkin untuk kelihatan seperti tangga-tangga di hotel berbintang. Nah, ini adalah pathway, jadi ini adalah pathway menuju ke bagian family room-nya dan juga kitchen area-nya dan dining area-nya. Di sebelah kiri saya ada lift, jadi ada private lift karena rumahnya cukup besar sekali. Punya 3 lantai pula, jadi perlu menggunakan private lift facility, private lift untuk mempermudah aktivitas si penghuni rumah. Ini adalah private liftnya.
Ini ada satu kamar, jadi ada satu kamar di lantai pertama. Ini udah full marmer ya lantainya, cuman ini dijadikan pilates room. Sebagai show unitnya, ukurannya cukup besar. Selain itu juga punya sliding door atau pintu kaca yang mengarah ke bagian samping. Jadi ada space samping, tadi itu mengarah ke sini, jadi cahayanya bisa masuk melalui samping, udaranya bisa masuk melalui samping juga. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai walk-in closet kalau kita menjadikan ini sebagai kamar tidur, tapi at the meantime ini dijadikan sebagai pilates room. Ini adalah kamar mandinya, sudah lengkap dengan shower, wastafel, dan juga klosetnya, dan juga sudah dilengkapi juga dengan bathtub. Ini adalah powder roomnya. Jadi ini powder room, hanya ada kloset dan juga wastafelnya, dan ini sudah merek Kohler. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. This is the living room, this is the family room, connected immediately ke dining area dan juga kitchen areanya. Jadi ruangannya punya konsep open space dan juga punya konsep high ceiling. Ceilingnya tinggi banget, ini bisa sampai mungkin sekitar 7 meteran. Ini konsep high ceilingnya. Selain itu kesannya mewah banget ya, rumahnya kesannya mewah. Simple, nggak sampai banyak sekali ruangan-ruangan di tempat ini, tapi juga tetap ada kesan timeless-nya. Selain itu juga membuat si penghuni jadi merasa cozy dan juga comfortable ya di dalam rumah ini. Nah, dia itu untuk ruangan living room, dining area, dan juga kitchennya itu di tengah-tengah, taman tengah, dan juga swimming pool. Swimming poolnya juga bukan swimming pool yang asal buat, tapi ukurannya hampir selebar dari rumah ini. Tadi lebar dari rumah ini 20 meter dengan panjang 50, hampir selebar rumah ini. Jadi cukup besar untuk ukuran swimming poolnya. Di atas ini juga diberikan pembatas kaca, jadi ada kaca, tidak cuman tembok-tembok aja yang membuat cahaya itu masuk melalui bahkan area atas dari ruangan ini. Wet kitchennya ada dua, dry kitchen dan wet kitchen. Wet kitchen tepat bersebelahan di area dry kitchen. Nah, ini wet kitchennya. Wet kitchennya juga proper, ukurannya besar, punya dua bagian, jadi punya dua parts, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini adalah area untuk kompornya. Juga di sini juga punya area untuk kulkasnya ya. Nah, untuk area kitchen ini juga punya pintu samping, jadi kita bisa akses melalui area samping tadi. Nah, ini adalah area swimming pool. Area swimming poolnya sebesar ini. Tetap ada barbecue area juga di sana. Diberikan dining table juga di sini tempatnya. Terus juga cukup lebar. Panjangnya juga sangat panjang untuk swimming poolnya. Di area belakang juga ada taman-taman, jadi memang area Island Villa ini dikelilingi oleh Botanical Park 10 hektar dan punya direct access untuk ke Botanical Park-nya sendiri. Nah, kita ada di lantai kedua. Nah, di lantai kedua ini ada kamar tidur, 3 kamar tidur tepatnya. Nah, ini adalah kamar tidur yang pertama, ukurannya besar-besar juga. Jendelanya juga besar-besar di setiap kamar. Ini adalah balkoni yang menghadap ke taman depan. Jadi setiap ruangan di rumah ini itu pasti punya jendela yang langsung menghadap ke taman samping itu, ke taman tengah itu. Nah, ini ada walk-in closetnya. Untuk walk-in closetnya cukup besar.
Kamar mandinya semua sudah full marmer dari lantai sampai ke tembok, semua dibuat se-elegan mungkin, semodern mungkin. Nah, ini adalah kamar pertamanya. Kita mulai menuju ke kamar anak yang kedua. Di sini kita akan lihat kamar anaknya. Ada di sebelah sini. Jadi selain ada area kamar ya, di sini juga dikasih tetap ada space ya. Ruangan ini bisa dijadikan ruangan meeting sih sebetulnya, atau ruangan kumpul, atau ruangan buat ngobrol bersama keluarga. Ini bisa dijadikan tempat untuk itu. Ini adalah kamar pertamanya. Kamarnya sebesar ini ya, cukup besar. Ini diilustrasikan di show unit sebagai kamar anak perempuan karena warna kamarnya pink, punya jendela, punya sliding door yang menghubungkan ke balkoni. Ini walk-in closetnya dan ini adalah kamar mandinya. Nah, kita mau melihat another room. Ini sama ukurannya dengan kamar yang tadi hampir sama karena dia refleksi ya. Nah, punya balkoni juga, akses ke balkoni melalui sliding door, dan juga ada kamar mandi di kamar ini. Untuk lantai ketiga, ini punya master bedroom. Jadi ada ruangan di lantai ketiga yaitu master bedroomnya. Master bedroomnya tuh besar banget ya. Jadi ini semua didominasi oleh master bedroom untuk lantai ketiga. Pertama ada ruangan sebelum masuk ke master bedroomnya. Ruangan ini saat ini dijadikan seperti ini kondisinya untuk ruangan kerja atau working space. Jadi which is a good idea ya. Kalau misalkan pasangannya sedang istirahat gitu, itu tidak terlalu mengganggu untuk kita menyalakan lampu di tempat ini, bekerja di tempat ini. Jadi dibuat ruangan untuk working space. Nah, di samping dari working space-nya diberikan ruangan sebesar ini untuk walk-in closet. Ini walk-in closet-nya, drawernya sebanyak ini. Jadi kalau mau ngisi tas, punya koleksi gaun, punya koleksi high heels, semuanya branded bisa diletakkan di tempat ini. Masih plenty of space. Juga untuk meletakkan aksesoris juga bisa diletakkan island seperti ini di tengah-tengahnya. Nah, bersebelahan langsung sudah ada kamar mandinya. Kamar mandinya udah lengkap dengan shower. Sudah ada bathtub juga di tempat ini, udah ada bathtub. Terus juga dikasih double sink ya. Udah ada 2 wastafel, terus di sini juga sudah ada shower yang terpisah dan kloset yang terpisah. Jadi besar banget, ini ukuran kamar mandi ini bisa dijadikan sebagai ukuran kamar tidur sebetulnya. Jendela-jendela juga disediakan sehingga tetap membuat kondisi kamar mandinya tidak humid atau tidak lembab. Ini adalah area untuk ranjangnya. Karena ukurannya besar, jadi nggak cuma dibikin area khusus untuk tempat tidur aja, tapi juga diberi area untuk tempat untuk ngobrol-ngobrol. Jadi tetap ada sofa di sini, tetap ada TV, bisa nonton di sini. Terus ada balcony. Jadi kamar tidurnya disertai juga dengan balcony. Rumah dengan luas tanah sudah di 1000 meter persegi, klaster terbaru dari Navapark, The Island Villa. Unitnya terbatas di 30 unit saja, start dari 80 eman. Rumah 3 lantai sudah disertai dengan private lift dan juga sudah punya 5 kamar tidur dengan kamar mandi masing-masing di dalamnya. Rumah mewah, elegan dengan konsep modern minimalis ini sangat terbatas unitnya. So buat sahabat yang memang sedang mencari rumah dengan budget 80 miliaran saja, bisa segera mengkontak saya di WhatsApp saya di bawah ini. And I will see you on the next video.